Halo Mom and Dads, perkenalkan nama saya Sri Mulyati, fisioterapis di Mentari Hati Nabire. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Down Syndrome atau sindrom Down. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Down Syndrome? Jadi, Down Syndrome adalah kondisi keterbelakangan mental maupun fisik yang diakibatkan oleh abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat adanya sepasang kromosom yang gagal untuk memisahkan diri pada saat proses pembelahan terjadi. Normalnya manusia memiliki 46 pasang kromosom di setiap selnya. 23 diwarisi dari ayah dan 23 lagi diwarisi oleh ibu. Namun pada anak dengan kondisi Down syndrome ia memiliki 47 pasang kromosom di setiap selnya. Nah, keterbelakangan mental ini diakibatkan karena adanya kerusakan pada sistem saraf pusat. Apa saja sih yang membuat anak beresiko untuk terkena Down syndrome? Berikut ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko untuk memiliki anak dengan kondisi Down syndrome. Yang pertama, riwayat genetik. Kemudian yang kedua, riwayat ibu yang telah melahirkan anak dengan kondisi Down syndrome sebelumnya. Kemudian yang ketiga, usia ibu pada saat ibu hamil. Semakin tua usia ibu pada saat ibu hamil, semakin tinggi pula resikonya untuk memiliki anak dengan kondisi Down syndrome. Kemudian yang keempat, pada saat ibu hamil, ibu kekurangan asam folat. Kemudian yang kelima, faktor lingkungan. Berikut beberapa tanda dan gejala umum pada anak yang memiliki kondisi Down syndrome. Yang pertama, anak dengan kondisi Down syndrome memiliki ciri wajah yang khas dengan tulang hidung yang rata, kemudian telinga yang kecil, dan yang kedua, memiliki kepala yang kecil dengan bagian belakang kepala yang agak datar. Kemudian yang ketiga, mata yang agak naik ke atas dengan kulit kelopak mata yang agak keluar yang menutupi sudut bagian dalam mata. Kemudian yang keempat, adanya bintik-bintik putih di bagian hitam mata. Yang kelima, leher pendek dengan kulit yang terlihat agak kendor di bagian belakang. Kemudian yang keenam, mulut yang kecil dengan lidah yang terjulur. Kemudian yang ketujuh, otot yang kurang terbentuk dengan sempurna. 8. Ada celah antara jari kaki pertama dengan jari kaki kedua. Kemudian yang kesembilan, telapak tangan yang lebar dengan jari-jari yang pendek. Kemudian yang kesepuluh, tinggi badan dan berat badan lebih rendah daripada rata-rata. Nah, apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan kondisi Down syndrome? Ada beberapa jenis terapi yang dapat kita jalankan untuk anak dengan kondisi Down syndrome. Yang pertama, terapi fisik. Terapi fisik ini pertama kali diberikan kepada anak dengan kondisi Down syndrome karena anak dengan kondisi Down syndrome memiliki otot tubuh yang sangat lemah. Hal ini diberikan untuk agar supaya anak bisa berjalan dengan cara yang benar. Yang kedua, terapi wicara. Terapi wicara diperlukan untuk anak Down syndrome yang memiliki keterlambatan dalam berbicara dan dalam mengolah kosakata. Yang ketiga, terapi okupasi. Terapi okupasi diberikan untuk melatih kemandirian anak karena pada dasarnya anak dengan kondisi Down syndrome sangat bergantung dengan orang lain atau bahkan terlalu acuh sehingga dalam beraktivitas tanpa adanya komunikasi atau bahkan kepedulian kepada orang lain. Melatih kemampuan motorik, sensorik, kognitif, serta pemahaman anak dan meningkatkan kekuatan serta koordinasi baik menggunakan alat maupun tanpa alat.
Yang keempat, terapi remedial. Terapi remedial diberikan kepada anak Down syndrome yang mengalami gangguan kemampuan akademik. Bahan acuannya biasanya sama dengan sekolah-sekolah biasanya. Yang kelima, terapi tingkah laku atau behavior terapi. Terapi ini diberikan untuk anak Down syndrome agar mereka lebih paham dengan tingkah laku yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, terapi musik. Terapi musik diberikan agar anak lebih mengenal nada maupun bunyi-bunyian. Anak-anak sangat menyukai yang namanya musik, sehingga hal ini sangat menyenangkan bagi mereka. Dengan demikian, stimulasi daya konsentrasi anak akan lebih meningkat, yang mengakibatkan tumbuh kembang serta fungsi tubuh anak akan lebih membaik. Yang kedelapan, terapi lumba-lumba. Terapi lumba-lumba ini sangat baik untuk anak dengan kondisi autism ataupun Down syndrome dan hasilnya sangat menyenangkan bagi mereka. Sel-sel saraf yang awalnya tegang akan lebih rileks setelah mereka mendengarkan bunyi lumba-lumba. Yang kesembilan, terapi kraniosakral. Terapi ini adalah sentuhan tangan dengan tekanan yang rendah pada sistem saraf pusat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan metabolisme anak sehingga daya tahan tubuh anak lebih meningkat lagi. Pada dasarnya, anak dengan kondisi Down syndrome bisa bertumbuh secara optimal seperti anak yang lainnya, jika orang tua dan lingkungan sekitar memberikan dukungan serta kasih sayang sepenuhnya.